Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di podcast Vokasi dalam Podcast. Setelah cukup lama nih, saya nggak membersamai teman-teman di podcast. Nah hari ini special occasion. Dalam beberapa video ke depan mungkin saya juga akan sering keluar di podcast, karena dalam minggu ini pada saat kita taping video, kita lagi kedatangan teman-teman ya, rekan-rekan spesial dari SMK Negeri 1 Atambua. Jadi hari ini kita akan membahas satu dua hal terkait dengan program guru magang dengan teman-teman dari SMKN 1 Atambua. Tapi daripada saya mengenalkan, mungkin mending kita sapa langsung dan kita persilakan beliau untuk memperkenalkan diri. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Alfi. Boleh dong perkenalan dulu ke teman-teman. Oke, halo, perkenalkan nama saya Anjar Fahtulia Estawati, biasa dipanggil Ibu Anjar dari SMKN 1 Atambua, perbatasan Timor Leste Pak Alfi. Oke, kalau Atambua itu kalau kita lihat di peta memang lebih dekat ke ini ya. Lebih dekat ke Timor Leste Pak Alfi daripada ke provinsinya gitu. Kepangannya masih 6 jam perjalanan. Iya, 6 jam perjalanan. Kalau ke Timor Leste-nya cuma 1,5 jam aja. Pakai motor bisa, nggak capek, iya. Siap. Oke, Ibu Anjar sehat ya? Puji Tuhan sehat Pak Alfi. 2 minggu nih di Malang. 2 minggu, ya. Kebetulan pas Malang lagi dingin-dinginnya juga. Iya. Oke. Kalau dari program yang kita jalankan, Ibu Anjar sendiri kan dari kompetensi keahliannya bisnis daring dan pemasaran. BDB berarti. Iya. Oke. 2 minggu ini kan melaksanakan magang guru di Cipta Sarana Cendekia yang dalam hal ini kemudian kita bermitra sama PT Ramayana. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan magang gurunya sendiri, sampai Bu Anjar akhirnya mendapat kesempatan atau kemudian mendapatkan giliran untuk datang magang guru nih. Dari segi Bu Anjar sendiri, dari kacamata Bu Anjar melihat kompetensi kalian BDP ini bagaimana? Untuk di sekolah gitu ya Pak ya. Boleh, bisa. Kalau untuk kompetensi keahlian BDP itu sendiri ya, kompetensi keahlian yang memang kita tuh belajar tentang dasar-dasar pemasaran, dasar-dasar marketing, entah itu konvensional maupun digital, itu kalau kami di sekolah. Nah kemarin di Ramayana ya 2 minggu yang sangat luar biasa ya Pak Alfi. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya selama ini cuma teori saja di sekolah, terjun langsung itu pengalaman yang sangat luar biasa. Bisa menjadi bekal nanti setelah saya kembali ke sana, mengaplikasikan ke anak-anaknya, jadi udah penuh di sini mau buat apa gitu, tinggal nanti eksekusinya seperti apa ya. Semoga ya baik adanya nanti sampai di sekolah sana ya Pak Alfi, mohon doanya itu aja. Iya. Saya rasa mungkin 2 minggu juga pasti akan bawa ini ya Bu, akan bawa manfaat juga. Iya ya. betul, Karena, sangat membawa manfaat Pak Alfi. Akhirnya di sini saya jadi punya pertanyaan menarik. Ketika kemarin nih, sebelum teman-teman berangkat ke Malang, sebelum teman-teman berangkat untuk magang, saya pengen tahu kondisi industrinya dulu. Kalau misalkan di Atambua, ya, terutama di lingkungan sekolah, selama ini entah itu terkait dalam program kerjasama, keterlibatan industri, keterserapan anak-anak baik dalam program magang maupun dari program rekrutmen lulusan. Kalau di Atambua sendiri gimana nih untuk teman-teman yang bisnis daring pemasaran? Iya, kalau di bisnis daring pemasaran itu kan ada kerjasama biasanya dengan toko-toko yang kami nempatkan anak-anak magang. Jadi itu nanti bisa direkrut kembali Pak ke toko-toko yang mereka magang itu. Jadi walaupun memang kerjasama, misalnya mereka butuh lulusan dari SMK, mereka sudah kontak dulu kan, biasanya pembimbing kan itu monitor anak-anak praktek itu sempat cerita gitu, Pak gimana anak-anak di sini. Iya Bu, baik, nanti kalau bisa setelah lulus mereka kembali ke sini ya Bu. Itu kemarin yang tahun ini Pak, tahun ini lulusan dari BDP itu ada yang sudah direkrut lagi. Itu ada supermarket satu namanya Jabal Mart, itu supermarket lokalan di sana ya Pak, tapi itu udah punya 3 cabang di kabupaten-kabupaten di provinsi NTT. Itu mereka rekrut kembali anak-anak kami untuk bekerja di sana. Terus ada juga dari Mr. DIY, itu juga rekrut kembali anak-anak. Jadi kita ya paling tidak punya kebanggaan sendiri kalau mereka magang terus hasilnya bagus, otomatis dipanggil lagi. Itu kan kebanggaan tersendiri bagi kami guru gitu Pak.
Kalau untuk di sekolah sendiri antara teori sama prakteknya itu kan sebenarnya wajibnya ya lebih banyak prakteknya daripada teori. Untuk itu memang khusus untuk SMK kan seperti itu ya, Pak ya. Praktek itu harus lebih banyak daripada teori. Tapi kalau pelaksanaannya di sekolah sendiri, Pak Alfi minta maaf, di sana memang terbatas sekali fasilitasnya. Jadi masih lebih banyak teorinya daripada prakteknya. Jadi prakteknya anak-anak itu ya waktu mereka mau berangkat magang itu, kami hanya pembekalannya itu dengan teori gitu. Keterbatasan fasilitas di sini yang dimaksud sama Bu Anjar gimana nih? Kalau fasilitas contohnya kayak mesin-mesin bisnisnya, kayak misalnya cash registernya, mesin ini timbangan digitalnya, itu kan kami terbatas. Harusnya kami tuh kepinginnya BDP punya lab gitu loh, lab yang khusus untuk mesin-mesin bisnisnya gitu, tapi sampai sekarang belum kesampaian Pak Alwi itu. Masih belum. Iya. Amin. Gitu ya. Mohon doanya Pak Alwi. Iya. Yang proper lah. Iya, untuk anak-anak praktek gitu. Jadi cenderung kalau di sana prakteknya ya kebanyakan ke penataan produknya, ke display. Iya, ke displaynya. Kalau untuk penataan itu raknya, etalasenya sudah ada, tapi untuk yang lain fasilitas mendukung itu masih kurang sekali. Nah, begitu juga dengan ke digitalnya. Ada materinya, kebetulan saya sendiri mengajar ke bisnis online-nya. Cuma yaitu Pak Alfi di sana untuk internetnya kami BDP justru malah belum ada. Berarti otomatis keterserapannya anak-anak selama ini juga sebenarnya kalau dibilang linear ya, karena mereka juga akhirnya terserap di toko-toko, betul. Iya, betul. Dan juga ke seperti swalayan, minimarket dan lain gitu ya. Karena memang kalau mohon maaf saya boleh tanya ya, kalau di Atambua sendiri sama mungkin di kabupaten-kabupaten yang terdekat gitu ya, di NTT, kalau kondisinya retail di sana gimana? Retailnya sih bagus Pak, retail modern juga udah ya, tapi baru Alfa sih Pak untuk retail yang modernnya tuh baru Alfa. Untuk Indomaret itu belum ada di sana, baru Alfa untuk retailnya yang modern itu ya Alfa. Ada ya retail ya kecil-kecil itu yang perorangan itu gitu loh Pak. Tapi sejauh ini cukup kan? Cukup, masih cukup. Untuk menyerap anak-anak magang itu cukup, karena banyak juga kan yang disalurkan untuk magang itu ke daerah Kupang kan Pak, itu kan juga banyak, makanya terbagi. Jadi di Atambuanya separohnya berangkatnya ke Kupang, keluar kabupaten gitu. Jadi ya cukup. Oke, jadi otomatis mungkin sejauh ini ya kendalanya mungkin yang pertama tadi keterbatasan informasi. Iya betul Pak. Terus nomor dua, ketika mereka sudah sampai tahapan untuk practical skills-nya, alatnya, fasilitas yang belum mencukupi gitu. Tapi selama ini paling tidak ada sisi positifnya bahwa anak-anak ketika sudah lulus pun dengan berjalannya sistem yang sama Bu Anjar dan tim, mereka masih tinggi ya. Iya betul. Ada fasilitas tuh ada, cuma terbatas sekali gitu loh Pak. Kayak misalnya cash register kami anak-anak BDP itu kan mulai dari kelas 10, 11, 12 itu kan ratusan, tapi mesin cash registernya cuma 2, itu kan sangat terbatas sekali ya Pak ya. Terus untuk yang timbangan digitalnya itu yang udah zaman dulu, jadi udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi ya fasilitas-fasilitas yang mendukung anak-anak ini yang masih kurang sekali Pak Alfi di sekolah. Iya itu. Jadi prosesnya berjalan, cuman progresnya ya lambat gitu, karena harus antri kalau mau praktek gitu Pak. Terus kemarin sampai pada akhirnya berangkat ke Malang, informasinya dari mana dulu? Saya dapat infonya dari Ibu Ima. Iya, dari Ibu Ima, teman-teman akuntansi. Iya, saya kaget Pak. Saya pulang dari sekolah itu jam berapa ya, siang, jam 2 kalau tidak salah. Ditelepon Ibu Ima, Ibu Anjar siap-siap kita mau berangkat magang. Oh iya, ini Bu Ima, magang di mana? Di Kupang. Enggak, kita berangkat ke Malang. Oke, siap Bu. Jadi diberitahu mendadak sekali Pak Alwi ya. Surprise luar biasa ya. Jadi nggak ada bayangan ini magang gimana, nggak ada bayangan sama sekali Pak Alwi. Intinya Ibu Ima apa yang harus disiapkan berangkat ini apa aja, intinya berangkat dulu kita. Ibu Imanya bilang kayak gitu, jadi siap aja gitu aja. Akhirnya berangkat lah ya? Berangkat 2 minggu nih 2 minggu iya, bareng sama teman-teman Ramayana Malang kan? Iya.
tugas sama tanggung jawabnya Bu Anjar sama tim yang di sekolah gimana dong selama pelaksanaan magang? Ya ada teman, kebetulan saya sendiri kan mengajar kelas 12. Nah, jadi kelas 12-nya kan sementara magang, jadi monitornya dari online aja Ya, Pak Alfi. Ya untuk monitoring KBM di kelasnya kan Kosong belum ya. kosong gitu. Kalau kami di sana kan belum ada sistem kelas online kayak tadi kami sharing sama SMK 1 kan kalau mereka kelas 12 magang tetap itu materinya harus diberikan. Iya, tapi kalau di sana tuh belum Pak Alfi. Jadi mereka 3 bulan magang itu berarti kami teorinya nanti setelah mereka magang kayak gitu. Jadi iya dari belakang. Jadi ya paling ngontrol anak-anak yang magang itu tuh lewat grup gitu. Untuk teori untuk eksekusi pelajarannya itu memang belum untuk kelas 12. Iya. Oke, jadi masih aman lah ya. Dan aman. Untuk tanggung jawab di sekolah juga sudah ada yang cover. Iya betul Pak Alfi. Gitu. Terus dari berjalan 2 minggu ini kan nggak mungkin nih nggak kontak-kontakan sama teman-teman di sekolah. Iya betul. Tanggapannya gimana nih? Ditinggal 2 minggu sama Bu Anjar? Ditinggal 2 minggu. Setelah palingan tanya bilang selesainya sampai kapan gitu. Terus ini ngapain, iya gitu kan, ngapain aja. Terus iya ya sharing kadang tiap malam kemarin sempat teleponan sama Ibu Komlinya di telepon gitu Pak sampai jam 11 cerita sharing iya begitu kan. Kebetulan kemarin Komli BDP itu magang juga di Lombok di Lotte Mart itu. Jadi kami sharing itu sampai jam 11. Iya Bu, saya di sini Ramayana tuh ini. Jadi ya sharing terus ya sudah nanti kita presentasinya sama-sama aja kemarin yang dari Lombok. Jadi ya sharing tiap kali kayak laporan ke Ibu Komlinya gitu. Tadi ngapain sih? Oh iya tadi kami di gudang gini. Besok lagi tadi ngapain? Oh iya tadi kami di sistem ini security-nya tuh gini. Jadi setiap kali berusaha kalau habis acara malam-malam udah santai-santai nih Pak Alfi nanti ya calling-callingan sama Ibu Komlinya gitu. Jadi seru ya karena ditungguin. Seru iya. Mereka kan gitu. ini kayak penasaran gitu kan Pak, ngapain aja di sana gitu. Jadi ya sharingnya itu ya luar biasa. Terus saya jadi penasaran juga. Iya. Pada akhirnya 2 minggu ini di Ramayana, gimana nih? Maksudnya kesan yang masuk ke Bu Anjar sama Pak Edi ya, Iya. berdua. Gimana Ramayana yang ada di sini? Yang pertama itu. Terus yang kedua, ngapain aja 2 minggu sama teman-teman lain? 2 minggu ya Pak Alfi. Sebenarnya kalau mau jujur itu kurang sekali. Apa mau diperpanjang? Kurang sekali Pak Alfi, tapi ya puji Tuhan ya Pak Alfi ini walaupun kita nggak belajar mendetail sampai sedalam-dalamnya, intinya kita belajar di covernya dulu, maksudnya di secara globalnya dulu gitu. Banyak sekali yang kami pelajari di situ. Yang selama ini saya sendiri cuma ngomong teori gitu kan Pak Alfi, nggak pernah tahu lapangannya seperti apa. Jadi kan seperti apa ya Pak Alfi, cuma di dunia maya aja mikir teori, nggak pernah langsung terjun langsung di lapangan. Nah kemarin 2 minggu di Ramayana terjun langsung itu ya betul-betul belajar yang tahu proses secara mendetailnya. Contohnya ya Pak Alfi, kita di bagian pergudangan kan kami ada belajar sistem pergudangan, kan ada materinya. Itu mulai penerimaan barang gudang itu beda antara fashion sama supermarket, penerimaannya prosesnya tuh seperti apa, sampai barang masuk ke gudang, sampai dibongkar, sampai dicek sama security-nya, itu kami belajar itu. Terus lagi belajar tentang digital marketingnya, itu kami belajar itu tentang khususnya ke Shopee-nya. Jadi ya luar biasa ya Pak pengetahuannya. Iya semuanya. Dari depan sampai ke belakang. Sampai belakang gitu. Itu ada sampai berapa? Digitalnya. Iya betul. Dengan 2 minggu, dengan waktu 2 minggu, berarti Bu Anjar sama Pak Edi mulai dari pagi ya. Otomatis kalau mereka saya tahu tuh standarnya SOP-nya. Pagi briefing tuh. Iya betul. Dari briefing, pagi closing, briefing. eval harian, Iya betul. Gitu. Iya Pak. Di sini nih ya Bu, sampai ke flooring juga nggak? Jadi seharian berdiri gitu. Iya sebenarnya gitu Observe Pak gitu Alfi. Iya harus berdiri, cuma mungkin mereka lihat kasihan, mungkin kaget gitu. Bu kalau mau istirahat nggak apa-apa, di bagian Shopee itu kan ada tempat duduk. Mereka baik-baik Pak Alfi. Malah ditawarin istirahat ya? Iya sebenarnya apalagi Pak Edi ya Pak Alfi, nanti mungkin Pak Alfi bisa tanya-tanya sama Pak Edi kesannya itu Pak Edi yang kasihan berdiri kan. Pertama itu kan harus berdiri 3 jam, itu bingung mau duduk, nggak ada yang duduk kan gitu ya Pak Alfi. Ini gimana ini Pak Edi, Ibu Anjar saya sudah tidak bisa.
Mungkin ada Pak Didi yang bagian gudang senior itu mungkin lihat udah gelisah. Pak, bisa loh mau istirahat di Shopee itu kan ada tempat duduk. Oh boleh ya Pak, nggak apa-apa nggak harus ikut anak-anak di sini gitu. Tapi ya kadang ya mikir juga ya apa ya Pak Alfi cenderung ke nggak enak ya, berusaha apa ya menyesuaikan diri aja sama apalagi mereka awal gitu ya. Iya. Jadi Nah setelah masih itu ya juga kita. 1-2 hari itu ya memang ya lumayan Pak Alfi, tapi setelahnya ya udah biasa gitu. Tapi sama teman-teman yang di floor katakanlah yang di masing-masing stand ya. Iya. Enggak. Ini kan enak kan Bu? Enak semuanya, membantu sekali. Setiap kali mau tanya gitu selalu dilayani dengan baik-baik. Semua Ramayana itu stafnya, karyawannya, anak-anak yang magang pun sangat membantu kami Pak Alfi. Jadi kesannya enak ya. Bagus, Maksudnya kesannya iya. positif lah ya. Positif, Gitu kan. iya. Nah, yang menarik lagi, bahkan selain dari retailnya sendiri, Iya. kemudian dari servisnya gitu ya, diajarin macam-macam sampai Iya. upselling kemarin diajarin Iya, juga, iya, dan betul. yang lain. Digital juga dikasih. Iya, digitalnya. Diajarin sampai ke detail di Semua Shopee-nya ya, dari mulai dari ada yang e-commerce-nya ya. iya dari yang mereka CO, kalau ada produk CO, terus proses print out ini struknya, terus transaksi di kasirnya, sampai packingnya, sampai mau distribusikan ke konsumennya itu kami ikuti itu Pak Alfi. Berarti mulai customer order udah Iya, udah di ini ya? iya, Maksudnya udah dikasih tahu, alurnya ya? dikasih sampai ibu mau coba ngeprint struknya, diajarin ngeprint struknya gitu, terus oh ya Mbak ini kalau habis ngeprint ini gimana, ini ya Bu nanti ibu tulis akunnya siapa, terus adminnya berapa harus ditulis, jadi secara detail itu Pak Alfi kami belajarnya di Dikasih situ. semua tuh sama Iya, luar biasa, terima kasih Pokoknya saya Ramayana yakin- Malang. Saya yakin semuanya juga konfidensial dan itu bisa untuk pengembangan teman-teman guru. Saya yakin juga teman-teman pasti akan kasih sih. Iya, betul. Nah, kalau dari bisnis digital sendiri, sekarang kan sudah mulai dikonversi ya Bu, Iya. dari bisnis daring pemasaran, Ke terus kita arahnya ke bisnis digital, Iya. terutama untuk sekolah-sekolah yang memang secara fasilitas, secara istilahnya dapurnya udah kuat untuk mengarah ke sana, kita bisa merubah itu jadi sistemnya bisnis digital, Iya. dan itu jadi tren baru ya Bu. Kalau selama ini jurusan bisnis itu dianggapnya jurusan yang jenuh, Iya. dengan adanya bisnis digital itu jadi tren Terobosan baru, ini ya, tren iya. kompetensi kalian yang Iya. akhirnya mengarah ke peningkatan peminatan bahasanya. betul. Nah kalau misalkan menurut Bu Anjar sendiri, untuk teman-teman SMK nanti sebenarnya haruskah ini disatukan atau akankah sama atau berbeda antara bisnis daring pemasaran sama bisnis digital. Nah, kalau kami di SMK 1 sendiri Pak Alvin, kalau ini bisnis digital itu termasuk ke subnya, sub materinya bisnis daring dan pemasaran. Jadi poinnya itu bisnis daring dan pemasaran. Nah, di dalam poinnya itu ada materi-materi yang diajarkan termasuk ke bisnis digital itu. Jadi kan ada materi-materi dasar marketing itu kan ada perencanaan bisnis, ada penataan produk, ada administrasi transaksi, bisnis retail, dan ada bisnis digital atau bisnis online-nya itu. Jadi masuknya di submaterinya di bisnis daring pemasaran. Jadi belum dipisah gitu Pak, masih nyangkutnya di bisnis daring pemasarannya gitu. Kalau saya lihat kan basisnya untuk penentuan itu juga macam-macam ya Bu. Selain kesiapan kan dari segi demografisnya atau dari segi lingkungan Iya, sendiri, betul. kan itu menentukan nanti apakah sekolah fokusnya di bisnis daring pemasarannya, karena keterkaitannya sama retail, sama transaksi istilahnya transaksi yang masih konservatif, masih yang lama gitu ya, sama yang memang sudah di area yang secara digital mereka kuat gitu untuk bisnis. Kalau di Atambua sendiri ya kita nggak usah ngomongin NTT secara luas gitu, tapi lebih spesifik di area sekolah. Kalau di sana transaksi digital gimana Bu? Kan dekat banget ya sama Timor Leste, iya. gitu. Ya di sana kalau untuk transaksi ke digitalnya kayak contohnya kayak Dana itu belum jalan itu Pak Alfi. Palingan ya kalau digital ya ke M-bankingnya aja sih Pak Alfi kalau di sana. Oh, berarti fintechnya belum ini ya? Iya, Bu? belum ada. Jadi tapi kayak untuk transaksi online via e-commerce jalan semua Mas? iya, bisa. Via transfer ya? Via transfer M-banking aja. Kalau untuk Dana terus apalagi tuh Pak Alfi kan OVO, banyak segala OVO itu macam. belum ada di sana Pak Alfi. Iya.
Berarti masih terbatas ke Iya, sangat terbatas. perbankan ya, Iya, betul. manusia. Iya. Berarti untuk di sana nanti arahnya kita masih memang akan fokuskan ke bisnis dari pemasaran. Iya. Kayaknya memang lebih proper kalau bisnis digitalnya Di dalam- sub materinya ke bisnis daring dan pemasaran, betul. apa Bu yang nanti mau dibawa pulang dan disampaikan ke teman-teman dan anak-anak di sekolah Iya, setelah 2 kalau- minggu di sini? Kalau untuk teman-teman sih ya mungkin sharingnya kan lumayan banyak ya Pak, materi yang saya pelajari di Ramayana khusus untuk sharing ke teman-teman guru BDP itu kan banyak, karena kan belajar juga administrasinya seperti apa, terus pergudangannya seperti apa. Nah itu kan materi-materi itu memang ada di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Iya. Nah kalau untuk khusus anak-anak, karena saya sendiri mengajar ke bisnis online-nya ya mungkin pinginnya gitu ya Pak, ngajarin anak-anak coba kita buat akun TikTok, kita coba-coba ya memberikan live. motivasi ke anak-anak biar intinya mental mereka bisa untuk tampil gitu loh Pak. Kan kadang anak-anak itu masih cenderung harus terus Pak, bukan dimotivasi yang betul-betul ulang gitu baru mereka Didorong bisa terus harus didorong terus mentalnya mereka juga masih banyak yang malu, sedangkan kita marketing kan nggak boleh ada kata malu kan, seperti itu Pak Alfi, tabrak saja kan istilahnya Harus, seperti benar. itu. Cuman ada banyak siswa yang kadang mentalnya itu mau ayo coba promosi itu seperti apa, maju itu masih malu, ngomong apa bingung kayak gitu. Jadi ya itu jadi PR sekali untuk saya nanti kembali ke sana untuk ke anak-anak seperti apa gitu Pak. Jadi intinya udah numpuk di Iya Ini. betul. Tinggal nanti project apa nih Iya, yang apa dikasih dulu ke gitu, anak-anak apa dulu yang mau eksekusi pertama apa dulu gitu. Jadi ya sering sharing sama Pak Edi juga. Pak Edi nanti pulang kita harus ini iya, kita nanti pelan-pelan. Ini nggak bisa Ya buru-buru mohon juga. doanya aja Pak Alfi, Siap. semoga Ya, bisa mudah-mudahan nanti bisa, gitu. prosesnya bisa sampai Amin, sesuai amin yang iya. diharapkan seperti Amin, BDPD. amin. Terakhir nih, mungkin kesan sama pesan buat teman-teman di Ramayana sama teman-teman di Cipta Sarana Cendekia Iya, terkait dengan pelaksanaan guru Oke. magang di sini 2 minggu. Iya, kesan-kesannya untuk yang di Ramayana dulu ya Pak ya. Boleh. Terima Teman-teman kasih. Ramayana ya. Teman-teman Ramayana mungkin nggak bisa saya sebut satu-satu, Pak Bambang, utamanya Pak Bambang, Pak Dimas, Pak Samidi, Pak Didi, terus ada Bu Ulfi, ada Bu Mia, dan segenap semua karyawan di situ. Terima kasih banyak untuk 2 minggu yang sangat berkesan ini. Mereka sangat amat baik-baik sekali dan nggak pernah yang namanya kita kan kita banyak nanya nih Pak, Ya, banyak sekali nanya, otomatis ya. otomatis. Terus mereka selalu mereka jawab kami punya pertanyaan itu dengan detail, kecuali mereka kalau misalnya bukan bidangnya mereka yang mereka nggak tahu, Ibu maaf ya saya nggak bisa jawab, nanti mungkin Ibu tanya ini ke ini aja, langsung diarahkan kayak gitu Pak. Jadi luar biasa, terima kasih banyak untuk biasa teman-teman itu. Ramayana, the best pokoknya. Terima kasih untuk 2 minggunya. Ya itu. Kalau untuk teman-teman di PT Cipta yaitu terima kasih sudah memberikan sarana ke saya gitu untuk belajar di Ramayana ini juga luar biasa sekali. Semoga ada lagi nanti teman-teman yang datang ke sini untuk acara magang lagi gitu. Bisa. Jadi PT Ciptanya Mudah-mudahan. memberikan sarana lagi gitu Ya. aja Pak Alfi. Terima kasih itu aja. Kita siap kok. Iya. Bisa bergantian, mudah-mudahan sih bisa Iya, kontinus ya. harusnya kayak gitu Pak. Memang ini kami butuh sekali hal-hal yang seperti ini, kita keluar dari dari teori yang langsung kita praktek langsung, itu kami sangat membutuhkan sekali Pak Alfi. Jadi ini baru pertama guru-guru magang dan ini kami yang pertama dan memang luar biasa sekali. Jadi selama ini kan hanya anak-anak yang magang, kita nggak tahu mereka ngapain aja sih di tempat magang, kita hanya mantonya lu ngapain dari jurnal itu kan kita nggak bisa mengcover semua kegiatan apa mereka gitu kan Pak Alfi. Nah jurnal itu kan ternyata sangat terbatas, jadi di sini juga udah terpikirkan jurnalnya nanti harus diganti gitu loh Pak. Jurnal untuk anak-anaknya gitu. Jurnal laporan magang. Iya, jurnal laporannya. Kan selama ini kan hanya yang itu-itu aja dari tahun ke tahun sama aja. Jadi di sini udah nanti jurnalnya harus ada ininya sudah ada semua. Jadi udah penuh ini Pak di sini. Mudah-mudahan bisa tereksekusi semuanya. Amin, lancar-lancar. amin Pak Alfi Bisa ya. mendevelop sesuatu yang baru, Iya, bisa jadi amin. project juga buat teman-teman guru. Iya, dan iya adik-adik. baik. Ini teman-teman ya, Amin. jadi
Mungkin kalau saya sendiri kesannya selama 2 minggu nih bareng sama teman-teman dari SMKN 1 Atambua, baik dari yang AKL, kemudian dari BDP sama dari teknik komputer jaringan, saya ngerasa senang sekali karena memang Bapak Ibu ini tidak pernah malu untuk bertanya. Pertama, jadi selalu banyak hal baru yang ditanyakan dan walaupun kadang-kadang mungkin terasa susah ya karena mungkin dari segi teknologi dari segi ini banyak sesuatu ternyata yang sudah jauh. Iya, apalagi di digitalnya itu Pak Alwi luar biasa susahnya. Tapi nggak pernah ini gitu. Tapi Iya. Bapak ini nggak pernah udah saya nyerah deh gitu. Iya, Tapi justru nggak apa-apa. Yang penting saya tahu dulu. Iya. Minimal saya ngerti dan itu jadi apa ya? Jadi salah satu bentuk semangat yang bikin kita juga pada akhirnya kita juga sama-sama belajar. Iya, betul. Gimana caranya kita bisa menyampaikan ini dengan bahasa yang lebih mudah dan ringan untuk jadi awalan bagi teman-teman. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan kegiatan magang 2 minggunya bermanfaat. Sangat bermanfaat Pak Alwi. Sehat dan semangat terus Bu Anjar. Ya, Pasti. kita harus tetap jaga komunikasi, Iya, kita jaga baik. kontak. Kapanpun nanti dibutuhkan, kita pasti bisa. Siap, terima kasih banyak. memperpanjang lagi. Iya. Iya, iya. Mungkin itu teman-teman sekalian, sobat podcast semuanya. Nggak kerasa emang kalau udah ngobrol masalah yang seru-serunya kayak gini, kita jadinya agak ke bawah ya, Iya. Bu, karena banyak memang yang harus dikeluarkan dan Iya, ingin betul. dikeluarkan. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat dan mudah-mudahan bisa datang lagi. Amin. Atau kita gantian datang ke Iya, secara kami langsung. menunggu semoga ya Pak ya. Amin, amin, Mudah-mudahan amin. kita Iya, bisa iya. fasilitasi. Jadi jangan lupa buat ikutin terus semua konten kita di Cipta Sarana Cendekia, baik di YouTube, kemudian di Instagram, TikTok, LinkedIn, dan juga di semua sosial media kita dengan format nama akun yang sama, Cipta Sarana Cendekia. Ketemu lagi di episode yang lain. Salam semangat buat semuanya. Terima kasih. Terima Podcast kasih. Vokasi dalam